Halo, kali ini kami akan membahas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 tentang laporan keuangan konsolidasi, kepemilikan tidak langsung, dan saling memiliki saham. Sebelum memulai materi, perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggota Reni Miska, Ratna Ulianti, Roma Ulina, dan Priscilla Amanda. Materi pertama. Kepemilikan tidak langsung adalah kepemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya hak kontrol perusahaan induk atas perusahaan subinduk. Struktur indirect holding terdiri dari dua macam. Yang pertama, struktur afiliasi. Yang kedua, induk anak cucu. Struktur afiliasi induk anak cucu. Contoh soal. R secara langsung memiliki 80% kepemilikan perusahaan A. R secara tidak langsung memiliki 42% kepemilikan atau 60% dikali 70% perusahaan B. Hak minoritas memiliki 40% dari saham A. Hak minoritas memiliki 58%. R dan A memiliki 60% saham dan B memiliki 70% saham. Maka 40% dikali 70% ditambah 30% dari saham B, konsolidasi R, A, dan B. Mutual holding adalah kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi terdiri dari dua bentuk, yaitu 1. Saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Saham induk yang dimiliki perusahaan tidak termasuk ke dalam saham beredar. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan konsolidasi, saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangkan dari stockholders equity konsolidasi pada nilai kosnya. Yang kedua, saham anak memiliki oleh anak perusahaan yang lainnya tidak akan diperlakukan sebagai treasury stock. Investasi tersebut akan dieliminasi bersamaan dengan eliminasi ekuitas perusahaan yang sahamnya dimiliki. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan. Di sini ada dua metode akuntansi yang diterima umum untuk perusahaan induk yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan anak, yaitu pendekatan saham treasury dan pendekatan konvensional. 1. Pendekatan saham treasury. Saham induk dimiliki oleh anak perusahaan dari sudut pandang konsolidasi. Saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak termasuk ke dalam saham yang beredar. Oleh karena di dalam laporan keuangan konsolidasi, saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangkan dari stockholder equity konsolidasi pada nilai biayanya. Kedua, pendekatan konvensional. Menurut pendekatan konvensional, saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak dianggap sebagai saham yang ditarik kembali secara konstruktif dan modal saham serta laba ditahan yang dapat diberlakukan dalam kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak disajikan pada laporan keuangan konsolidasi. Terima kasih. Selanjutnya, saham anak dimiliki oleh perusahaan anak lainnya. Untuk saham anak yang dimiliki oleh perusahaan anak yang lainnya, tidak akan diperlukan sebagai treasury, stock, atau saham. Investasi tersebut akan dieliminasi ekuitas perusahaan yang sahamnya dimiliki hak kontrol yang diperoleh dengan kepemilikan tidak langsung. 1. Kepemilikan saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. 2. Pemilikan saham perusahaan anak terjadi sebelum adanya kontrol oleh perusahaan anak.